Membuat upload file Laravel. Kali ini di tutorial seri Laravel bagian ini kita akan belajar membuat upload file dengan Laravel, baik itu membuat upload file gambar, file Excel, dan file lainnya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Yang intinya pada tutorial ini kita akan belajar membuat upload file dengan Laravel, dan nama file gambar juga disimpan ke database, sehingga kita juga akan membuat proses penghapusan data yang ikut menghapus file gambar lainnya dihapus. Membuat upload file dengan Laravel. Untuk mengikuti tutorial upload file dengan Laravel ini, yang harus teman-teman persiapkan adalah sebuah project Laravel. Jadi pastikan teman-teman menginstal project Laravel. Jika teman-teman lupa cara menginstal project Laravel, teman-teman bisa menyesuaikan dengan video-video sebelumnya. Baiklah, saya anggap teman-teman sudah mempunyai atau sudah menginstal project Laravel seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya. Untuk mulai membuat contoh upload file dengan Laravel, saya awali dengan membuat dua buah root yang akan kita gunakan sebagai form upload gambar dan satu laginya sebagai pemproses file yang diupload. Oke, sekarang kita langsung saja ke Visual Studio Code. Kita ke web PHP, root web PHP. Di sini saya akan membuatkan dua buah root. Yang pertama, buatkan sebuah controller dengan perintah php design make -2 controller kita tambahkan seperti ini. Oke, sekarang buka file controller tersebut karena kita akan mulai membuat upload file dengan Laravel, dan buat metode upload dan metode proses upload seperti berikut. Kita ke controller, upload controller. Sini kita masukkan metode. Oke, perhatikan pada metode upload kita menempelkan view upload.blade.php, karena pada view upload.blade.php kita akan membuat form penginputan file yang ingin diupload. Buat sebuah view baru dengan nama upload.blade.php.
di sini saya akan masukkan script untuk view-nya. Perhatikan pada form upload yang kita buat di layar, form ini akan diproses pada root upload / proses seperti kita buat pada root sebelumnya. Kemudian kita buat dengan metode post, dan jangan lupa enclave-nya karena enclave wajib ditulis jika kita ingin membuat upload file. Selanjutnya perhatikan kembali pada metode proses upload yang sudah kita buat sebelumnya pada controller upload controller.php. Pada metode ini kita membuat form validasi agar form file dan form keterangan wajib diisi. Selanjutnya kita tangkap data file yang diupload dengan fungsi berikut. Dan fungsi variable file request. Data yang diupload kita simpan ke variable file. Selanjutnya selanjutnya kita bisa langsung menyampaikan informasi detail dari file yang diupload. Dan tahap terakhir kita menetapkan nama folder atau tempat file yang diupload akan disimpan. Karena saya ingin menyimpan nama file yang diupload ke dalam folder data file di sini, maka isi nama foldernya pada variabel tujuan /upload. Selanjutnya fungsi move di atas bertujuan untuk mengupload file ke folder tujuan yang ingin ditetapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba testing di localhost 8000. Localhost 8000 /upload. Enter. Oke, seperti ini. Coba pilih file. Pilih di sini. Keterangannya testing. Ini kita klik upload. Maka kita sudah berhasil membuat atau mengupload satu file. Tampilannya akan seperti ini. File namanya analisis website pemerintah. File ekstensinya doc. File readpath-nya di exam. File size-nya sini, dan file mem tipenya di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba cek apakah file yang sudah kita upload tadi tersimpan di file project kita atau belum. Kita minimize, kita masuk ke exam htdocs. Nah, project kita public. Nah, data filenya sudah ada dengan doc yang sudah kita upload tadi dengan judul analisis website pemerintah. Hapus file dengan Laravel. Jika teman-teman mengikuti tutorial Laravel sebelumnya tentang membuat upload file ke database dengan MySQL dengan Laravel, maka kita sudah punya form penginputan atau upload file, dan kita juga sudah menampilkan data dan gambar yang sudah diupload.
Saya ulas kembali apa saja yang sudah kita miliki sekarang dalam project Laravel membuat upload dan hapus file dengan Laravel. Yang pertama, kita pastikan kita harus memiliki tabel dengan struktur ada ID, file, keterangan, create add, dan update add. Kemudian kita harus mempunyai root untuk upload dan proses upload. Kemudian kita harus mempunyai upload controller.php. Sini kemudian kita harus mempunyai upload.get.php dan gambar.php. Kita mulai proses penghapusan data dan filenya. Perhatikan pada tampilan di layar. Pada data yang tampil kita sudah membuat tombol untuk menghapus data dan gambar dengan Laravel. Silahkan perhatikan pada view upload.get.php. Di sini. Nah, kita sudah membuat link atau tombol hapus yang akan mengarahkan ke halaman root upload/hapus ID sambil mengirimkan ID yang ingin dihapus data dan file gambarnya. Maka sekarang kita buat root baru untuk menangani proses penghapusan data. Kita buat root baru sehingga menjadi seperti ini. Root upload/hapus ID ini akan memproses metode hapus dalam controller upload controller.php. Sekarang kita tambahkan metode untuk hapus. Oke, di sini masih tampak error. Untuk menghilangkan pesan errornya, kita tambahkan illuminate support Ochades file. Karena di sini errornya sudah tidak ada lagi. Oke, perhatikan pada metode ini kita menangkap data ID yang dikirim melalui URL, yaitu ID data yang ingin dihapus. Kemudian kita ambil datanya dari tabel gambar. Kenapa kita ambil data gambar yang berdasarkan ID ini? Karena kita butuh nama file gambar yang ada pada record data ini. Setelah kita memiliki nama filenya, maka kemudian kita hapus menggunakan fungsi delete yang berdasarkan dari kelas file pada Laravel. Ingat, upload file yang sebelumnya kita buat file gambarnya kita buat dalam folder data file, dalam folder public, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan file di Laravel, folder public selalu menjadi prioritas. Karena kita menggunakan kelas file, maka kita wajib memanggilnya terlebih dahulu. Ini sudah seperti ini, sehingga keseluruhan isi controller upload controller.php sekarang seperti ini, tidak ada tampak error lagi. Oke, bagian terakhir dari metode hapus, kita mengalihkan halaman kembali ke halaman sebelumnya dengan fungsi redirect atau redirect back. Kita menggunakan fungsi ini, return redirect back. Oke, sekarang kita lihat hasilnya.
akses project kita dengan menjalankan PHP Artisan Server. Sekarang kita masuk ke browser, kita refresh ulang, kita klik hapus, maka datanya sudah berhasil dihapus. Sekarang kita cek kembali di database, kita refresh ulang. Oke, maka datanya juga yang ada di database berhasil dihapus juga. Session Laravel, seperti yang sudah kita tahu tentang session pada saat kita belajar PHP dasar dulu. Session merupakan dasar persisat sementara. Data session disimpan pada server. Salah satu contoh penggunaan session yang pasti sudah umum adalah untuk membuat proses login dan pengecekan login. Seperti yang sudah dijelaskan juga pada tutorial sebelumnya tentang membuat login dengan PHP dan MySQL. Pada proses login sebuah sistem, biasanya session menjadi kunci penanda bahwa yang memiliki kunci tersebut bisa masuk ke sistem yang dibuat. Tidak jauh berbeda dengan penggunaan dan pengertian session pada Laravel. Kegunaan dan pengertiannya masih sama, yang membedakannya hanya cara membuat session pada Laravel. Pada tutorial ini kita akan belajar cara membuat session dengan Laravel, menghapus session dan menampilkan isi session dan lain-lain. Session Laravel. Pada tutorial session Laravel ini kita hanya akan belajar dasar-dasar session pada Laravel. Kita tidak akan jauh mempelajari penggunaan session seperti membuat login untuk tutorial membuat login secara manual dengan session. Laravel akan kita bahas pada tutorial Laravel selanjutnya. Silakan sediakan sebuah project Laravel. Pada tutorial session Laravel ini saya sudah menyediakan sebuah project Laravel dengan nama ShipWeb. Setelah melihat contoh penggunaan session, Laravel seperti membuat session, menghapus session, dan menampilkan session dengan Laravel ini. Baru kemudian akan dijelaskan. Langsung saja saya contohkan dengan membuat 3 buah root. Perhatikan pada root di layar. Root session / tampil akan mengakses metode tampil session dalam controller test controller.php. Root session / buat akan mengakses metode buat session pada controller test controller.php, dan root session / hapus diarahkan untuk mengakses metode hapus pada session pada controller test controller.php. Oke, sekarang kita coba testing. Dan maka tampilannya akan seperti ini. Tidak ada data dalam session. Oke. Sini. Session buat. Session buatnya kita coba periksa kembali di buat session. Sini kurang S, kita simpan, coba refresh ulang. Oke, maka tampilannya adalah seperti ini. Data telah ditambahkan ke session. Coba hapus. Data telah dihapus dari session.
Selanjutnya buat sebuah controller test controller PHP nya. PHP listen make titik dua controller spasi. Notifikasi dengan session Laravel. Fitur flash message biasanya digunakan untuk membuat pesan notifikasi berupa pesan error, yaitu warning dan success. Misalnya, pada saat teman-teman ingin memunculkan pesan notifikasi pada saat melakukan sebuah aksi atau proses pada aplikasi dan teman-teman ingin menampilkan pesan notifikasi, maka kita bisa gunakan fitur flash pada Laravel. Contoh lainnya misalnya pada aplikasi yang teman-teman buat, teman-teman ingin menampilkan pesan sukses dengan teks data berhasil disimpan. Dengan teks data berhasil disimpan, pada saat teman-teman menginput data atau bisa juga membuat pesan notifikasi warning dengan pesan teks, maaf data yang diinput sudah ada. Flash adalah fungsi yang digunakan untuk membuat session yang bersifat sekali pakai. Session yang kita buat dengan flash hanya akan berlaku untuk satu buah proses setelah session dibuat, sehingga fungsi flash ini sangat efektif untuk kita gunakan pada proses yang singkat, seperti menampilkan pesan notifikasi. Setelah itu session yang dibuat dengan flash langsung hilang, dihapus secara otomatis. Membuat notifikasi dengan flash message Laravel. Silakan teman-teman perhatikan contoh pada cara membuat pesan notifikasi dengan session flash Laravel berikut ini. Saya akan mencoba membuat contoh paling sederhana untuk proses pembuatan notifikasi dengan session flash Laravel. Di contoh ini kita akan membuat atau membutuhkan 4 buah root. Oke, saya yakin teman-teman sudah paham dengan root di layar karena sudah kita pelajari berulang kali pada tutorial sebelumnya. Karena keempat root yang kita buat di atas atau di layar akan mengakses controller notifcontroller.php. Maka sekarang kita buat controller baru dengan nama notifcontroller.php. Tahan dulu. php artisan make titik 2 controller notif controller. Kemudian buat metode berikut dalam controller notifcontroller.php. Saya akan mengetikkan metodenya. Controller di layar karena flash juga sebenarnya bagian dari session Laravel. Maka kita wajib memanggil session terlebih dahulu dengan use session. Kemudian pada metode index kita memanggil view notifikasi.blade.php. Buat view baru dengan nama notifikasi.blade.php. Pada ini saya akan mengetikkan scriptnya.
Perhatikan pada view di layar, saya jelaskan alur kerjanya, mulai dari bagian tombol yang kita buat di atas. Contohnya, jika kita klik pada tombol notifikasi sukses sini, maka halaman akan diarahkan ke root pesan /sukses. Nah, pada metode ini kita akan buat session flash. Metode notifikasi sukses. Pada metode sukses ini kita buat session flash dengan nama session adalah sukses, dan isi session sukses kita isi dengan pesan notifikasi yang ingin kita buat untuk notifikasi sukses. Untuk contoh ini kita buat dengan pesan notifikasi sukses, karena metode ini mengalihkan halaman ke metode pesan yang menampilkan view notifikasi .blade.php. Perhatikan kembali view notifikasi .blade.php. Pada view ini kita periksa apakah ada session sukses atau peringatan atau gagal. Jika kita tampilkan pesan notifikasinya. Kemudian bagian terakhir dari metode ini akan mengalihkan halaman ke root pesan. Dia akan mengalihkan ke root pesan. Sini. Oke, sekarang kita jalankan PHP Artisan Server. Kemudian kita testing di localhost 8000 /pesan. Nah, akan tampil seperti ini. Kita coba klik notifikasi sukses. Notifikasi ada kesalahan di update.php. Sini peringatan. Sini gagal. Kita coba refresh. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba testing ulang. Kita refresh. Kita coba klik di notifikasi sukses. Maka di sini ada ini notifikasi sukses. Kita klik notifikasi gagal. Peringatannya ini notifikasi gagal. Ini notifikasi peringatan. Error handling Laravel. Laravel sudah menyediakan fitur atau konfigurasi yang bisa kita lakukan untuk menangani segala jenis error. Dan penanganan error pada Laravel ini akan kita bahas pengertian dan cara-caranya pada tutorial ini. Pada saat kita sedang mengerjakan sebuah proyek aplikasi, jika ada kesalahan kode atau error yang terjadi, tentu saja kita ingin error yang terjadi tersebut terlihat. Sehingga dengan melihat pesan error tersebut kita bisa mengetahui pada bagian mana yang saja yang terdapat error. Sehingga kita bisa dengan mudah menemukan bug tersebut dan memperbaikinya. Tapi pada saat proyek aplikasi kita sudah di deploy dan sudah online, alangkah lebih baiknya error tersebut tidak terlihat pada bagian front end, karena pasti kita tidak ingin pada error yang terlihat ke pengguna pada saat pengguna menggunakan aplikasi yang kita buat. Error dan logging Laravel. Nah,
Laravel sudah menyediakan konfigurasi ini, konfigurasi untuk menyembunyikan dan menampilkan error. Konfigurasi error pada Laravel ada pada file env. Kita cari file env sini. Sini app debug tool. Jika project Laravel kita sudah selesai dan sudah siap di online kan, ada baiknya untuk mengubah pengaturan app debug menjadi false agar error tidak terlihat lagi ke pengguna. Bukan berarti dengan menyembunyikan error Laravel ini kita tidak bisa melihat error pada aplikasi kita. Kita bisa melihatnya pada file log yang dibuat otomatis oleh Laravel. Letaknya ada pada folder strong logs. Folder letaknya ada di sini. Ya, di sini. Laravel akan membuat file-file log dan mengisinya dengan error-error atau proses yang terjadi dan dipisahkan berdasarkan tanggal sehingga lebih mudah kita analisa. Kita buat contohnya. Sekarang ubah pengaturan app debug menjadi false. Kita ubah menjadi false. Simpan. Sehingga error tidak lagi terlihat. Sekarang kita coba membuat error. Buat root baru. Saya akan membuatkan root baru. Root yang kita buat ini kita perintahkan untuk mengakses metode index dalam controller subcontroller.php. Tapi controllernya jangan kita buat karena pura-pura kita lupa membuat controller tersebut sehingga error. Sekarang jalankan project PHP Artisan Server. PHP Artisan Server. Kemudian kita ketikkan localhost 8000/save enter. Oke. Lihat hasilnya, yang seharusnya terlihat pesan error, tapi karena kita mengatur files pada app debug, jarinya error tidak terlihat, tapi diganti dengan halaman error 500. Seharusnya muncul pemberitahuan error bahwa controller malas controller subcontroller.php dan metode index tidak ada atau belum dibuat. Tapi karena kita mengatur app debug-nya menjadi false sehingga error tersebut tidak terlihat. Diganti dengan halaman error 500 untuk menyembunyikan error tersebut. Untuk melihat errornya pada log, silakan teman-teman buka folder strong logs, lihat filenya. Ini. Seperti yang terlihat pada log, ada pemberitahuan bahwa subcontroller tidak ada. Sini. Oke, berikut dokumentasi error dan logging dari Laravel.
menampilkan pesan error Laravel. Untuk menampilkan pesan error pada Laravel, kita bisa gunakan metode abort dan isi dengan nomor error yang diinginkan digunakan, misalnya 404, 403, 500 dan lain-lain. 404 yaitu error karena halaman tidak ditemukan. 403 yaitu error karena hak akses. 500 yaitu error karena ada kesalahan pada server, dan lain-lain. Berikut ini contoh menampilkan pesan error pada Laravel. Metode ini bisa teman-teman terapkan langsung pada root atau controller. Buat contoh root seperti berikut. Di sini saya tambahkan slash kurung nama. Pada contoh root ini kita akan menggunakan metode index pada controller. Jadi data nama yang diinput pada URL akan kita kirim ke metode index dalam controller subcontroller. Karena kita belum punya controller, maka sekarang kita buat sebuah controller dengan nama subcontroller. PHP artisan make (2) controller subcontroller. Kita buat separate controller. Sekarang kita buka controller yang barusan kita buat dan kita ketikkan metodenya. Oke. Pada metode index kita tangkap data nama yang diinput pada URL. Kemudian kita cek jika namanya seperti Teva, maka kita tampilkan halaman error 403 dengan pesan Anda tidak punya akses karena Anda keren. Jika namanya adalah Sepri, maka kita return atau kembalikan nilai nama tersebut. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka kita tampilkan halaman error 404. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menampilkan halaman error di Laravel, kita bisa menggunakan metode atau fungsi abort dan kita isi nomor errornya yang ingin kita, misalnya 404, 403, 500 dan lain-lain. Parameter keduanya opsional, artinya boleh diisi boleh tidak. Jika parameter keduanya kita isi, maka pesan error yang ditampilkan pada halaman error adalah pesan yang kita buat. Jika tidak, maka pesan error yang ditampilkan adalah pesan error bawaan pada halaman error Laravel. Pada contoh di atas sudah saya contohkan kedua model penulisan abort. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita aktifkan PHP artisan server. Sekarang kita ke browser, tekan localhost 8000 /sip/. Ini ada tampilan 403. Anda tidak punya akses karena Anda bukan Sepri. Sayang. Halo sayang. Oke, seperti yang terlihat pada gambar di atas, karena yang kita input adalah sayang, maka nilai variabel namanya ditampilkan dan coba jika akses.
maka akan muncul halaman error. Mengubah tampilan error Laravel. Kita juga bisa mengubah tampilan dari halaman error Laravel. Caranya ketikkan perintah artisan berikut. PHP artisan vendor .2 publish. Tag Laravel errors, kemudian enter. Publish complete. Setelah itu kita coba lihat di sekian dulu. Setelah mengetik perintah artisan di atas, maka Laravel akan membuat folder errors dalam folder view. Dalam folder error ini terdapat file view halaman error Laravel yang bisa langsung teman-teman ubah sesuai dengan keinginan. Kita lihat di view errors. Nah, di sini ada error 401, 403, 404, 419, 429, 500, 503 dan berikut. Kirim email dengan Laravel. Salah satu fitur keren dari Laravel adalah adanya fitur untuk mengirim email dengan mudah. Laravel sudah menyediakan fitur ini secara default pada saat kita menginstal project Laravel. Pada tutorial sebelumnya, kita pernah menggunakan fitur pengiriman email, yaitu pada saat kita membuat fitur reset password user pada Laravel. Sebagai percobaan pada masa development aplikasi dengan Laravel, untuk percobaan email kita bisa menggunakan mailtrip.io seperti yang sudah dijelaskan juga sebelum tentang mailtrip.io. Mailtrip.io merupakan SMTP server palsu untuk testing. Jadi kita bisa menggunakan mailtrip.io untuk penanganan email pada aplikasi yang sedang kita bangun. Misalnya seperti membuat percobaan simulasi pengiriman email dan menampilkan tampilan email yang dikirim. Pada tutorial membuat pengirim email dan menampilkan tampilan email yang dikirim. Pada tutorial membuat pengirim email pada Laravel ini kita akan belajar bagaimana caranya mengirim email menggunakan Laravel. Tidak hanya mengirim email biasa, kita juga akan belajar tentang cara mendesain konten email yang dikirim agar tampilan emailnya lebih terkesan premium dan menarik. Contoh mengirim email dengan Laravel: yang pertama kita akan menggunakan mailtrip.io, baru kemudian kita akan mencoba mengirim email dengan Gmail dengan Laravel. Karena kita akan menggunakan mailtrip, maka kita wajib mendaftar untuk membuat akun di mailtrip.io, sehingga nantinya email yang dikirim dari Laravel akan masuk ke kotak masuk atau inbox di mailtrip.io. Saya anggap teman-teman sudah mendaftar membuat akun, kemudian silahkan langsung login sehingga kita akan diberikan username dan password dari mailtrip. Oke, kita masuk ke Google. Dari sini kita sudah pernah login sebelumnya, sudah pernah daftar. Klik di sini.
kita klik di my inbox dan di show credential. Kemudian kita copy username dan password yang kita dapatkan di layar. Paste ke pengaturan mail Laravel yang ada pada file env Laravel. Oke, file env. Sini kita copy. Hostnya SMTP. Portnya 255. Kita lihat portnya 255. Username-nya kita copy ini. Kemudian kita tempelkan di sini. Passwordnya kita lihat, coba cek, dan ini 0. Harusnya saya login menggunakan cptv02@gmail.com. Ingat, username dan password tersebut sesuai dengan username dan password yang teman-teman dapatkan pada akun Mailtrip teman-teman masing-masing. Karena jika kita menggunakan username dan password akun saya, email tidak akan masuk karena masing-masing akun Mailtrip diberikan username dan password yang berbeda-beda. Jadi silahkan isi username dan password dari akun Mailtrip yang teman-teman dapatkan. Setelah melakukan konfigurasi mail Laravel, kita lanjutkan dengan membuat kelas mail Laravel. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan perintah artisan php artisan make -2 mail seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, mail sudah sukses. Kita lihatnya di mail. Nah, sini sudah ada seperti email.php. Kita bagian saja dulu seperti email.php nya agar lebih mudah dipahami materinya. Kita lanjut ke membuat root. Buat satu buah root baru untuk membuat URL yang bertugas menangani pengiriman emailnya. Kita buatkan sebuah root di sini. Email ini pada saat diakses akan menjalankan metode index dalam controller seperti controller.php. Jika teman-teman belum punya controller ini, silahkan buat terlebih dahulu controllernya. Di sini saya sudah mempunyai satu controller yang sebelumnya saya buat, yaitu separate controller. Kita buka controller tersebut. Nah, ini kita edit saja. Nah, perhatikan pada controller di atas, karena kita akan menggunakan fitur mail Laravel, maka kita wajib memail facades mail dan kelas mail seperti mail.php. Kemudian pada dalam metode index ini kita bisa langsung menitahkan untuk mengirim email dengan mengisi tujuannya ke testing@cptv.com.
Dan kelas MATLAB yang akan kita gunakan adalah SciPTEVA email. Oke, untuk sementara sekarang buka kelas MATLAB SciPTEVA.php dan ubah isinya menjadi seperti berikut. Public function stack variable sini kita hapus variable list. Pada metode ini kita mendesain isi emailnya, misalnya dengan mengisi email pengirimnya, pengirim SciPTEVA02@gmail.com. Kita juga menggunakan view, yang mana view ini akan menjadi template emailnya. Kita juga passing dua buah data ke view emailku.get.php, yaitu data nama dan website. Atau jika teman-teman ingin melampirkan file dalam email, teman-teman bisa menambahkan metode attack seperti contoh. Oke, sekarang kita coba testing di localhost 8000 slash kirim email. Oke, maka berhasil, email telah dikirim. Sekarang kita coba cek di Mailtrip. Kita refresh. Nah, sini sudah ada pemberitahuan. Kita buka. Nah, sini sudah ada. Halo SciPTEVA. Selamat datang di blog saya. Oke. Ekspor file PDF dengan DOM PDF di Laravel. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang cara membuat cetak atau ekspor PDF dengan Laravel menggunakan DOM PDF. Jadi, lebih tepatnya kita akan belajar membuat laporan PDF dengan DOM PDF Laravel dan database MySQL. PDF masih menjadi semacam fitur yang paling dibutuhkan pada sebuah aplikasi atau sistem informasi, dengan tujuan untuk membuat cetak data atau ekspor data menjadi laporan yang berbentuk PDF. Jadi pada seri tutorial Laravel ini, untuk pemula dasar sampai mahir ini, juga akan dimasukkan materi untuk cara membuat cetak laporan PDF dengan DOM Laravel. Langsung simak penjelasan tentang cara membuat ekspor PDF Laravel berikut ini. Membuat laporan PDF dengan DOM Laravel. Salah satu cara untuk membuat cetak laporan PDF pada Laravel, kita bisa menggunakan library DOM PDF. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah menggunakan dan familiar dengan DOM PDF pada saat membuat laporan PDF atau cetak laporan dengan PDF. Dulu mungkin pada saat pertama kali belajar PHP dasar. DOM PDF adalah library PHP yang bisa digunakan untuk membuat laporan PDF dengan PHP. DOM PDF bekerja dengan cara mengubah halaman menjadi file PDF. DOM PDF juga tersedia dan bisa digunakan pada Laravel, dan cara menggunakan DOM PDF Laravel pun sangat mudah. Kita akan mulai dengan membuat persiapan data yang akan kita jadikan sebagai contoh data yang akan kita cetak menjadi file PDF dengan Laravel. Persiapan data. Untuk mempersiapkan data contohnya, mari kita buat sebuah tabel baru. Di sini saya membuat sebuah tabel baru dengan nama pegawai.
Dan kemudian pada tabel pegawai tersebut kita isi data-data sebagai contoh. Persiapan data dengan migration, Packer, dan Seeder. Di sini saya membuat tabel pegawai menggunakan migration Laravel. Kenapa saya buat contoh dengan menggunakan migration? Agar kita sedikit flashback di materi belajar Laravel sebelumnya, agar teman-teman juga lebih mendapat pengertian lebih tentang kegunaan dari migration, Seeder, dan Packer pada Laravel. Silahkan baca kembali tutorial sebelumnya tentang migration Laravel jika teman-teman lupa atau mungkin sebelumnya atau mungkin belum membacanya. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, ketik pegawai ini kemudian enter. Oke. Kemudian buka file migration, create pegawai tabel yang barusan sudah dibuat otomatis. Ubah nama tabel yang akan kita buat menjadi pegawai. Kliknya di migration pegawai, kita ubahnya menjadi pegawai. Sini juga kita rubah. Seperti pada layar berikut. Karena saya default Laravel menerapkan penamaan dengan kata jamak dalam bahasa Inggris menggunakan s. Segala sesuatu tentang migration dan model sudah pernah dibahas pada tutorial Laravel sebelumnya. Di sini kita akan membuat tabel pegawai dengan kolom ID, nama, email, alamat, dan telepon, dan pekerjaan. Kemudian kita ketikkan perintah artisan berikut untuk menjalankan migration. Di sini kita membuat kolom increment. Oke, kemudian kita ketikkan perintah php artisan migrate. Oke, sampai sini kita sudah mempunyai tabel pegawai seperti pada layar. Sekarang kita lihat tabel yang barusan kita buat di project kita. Nah, di sini sudah ada tabel pegawai dengan strukturnya. Ada ID, nama, email, alamat, telepon, pekerjaan, dan lain-lain. Kita bagikan ini. Oke. Sampai sini kita sudah mempunyai tabel pegawai seperti pada layar. Seperti ini. Untuk membuat dan menginput data palsu dengan Packer, kita buat dulu sebuah Seeder baru dengan nama pegawai Seeder. Karena kita akan menginput data ke tabel pegawai, maka buat model pegawai.php yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kita akan mengatur beberapa pengaturan. Oke, kita akan buat karena kita menginput data ke tabel pegawai, maka buat model pegawai.php yang sudah kita buat sebelumnya, karena kita akan mengatur beberapa pengaturan. Kita masuk ke model pegawai.php. Di sini saya akan mengetikkan scriptnya. Pada metode pegawai.php ini kita membentukkan Laravel bahwa nama tabel yang kita gunakan adalah pegawai. Jika tidak, Laravel akan menganggap tabel yang akan diproses adalah tabel dengan nama pegawai. Di sini saya salah. Dan kita juga akan mengisi variabel
kolom yang kita perbolehkan untuk diisi, yaitu nama, email, alamat, telepon, dan pekerjaan. Sekarang kita ketikkan perintah PHP artisan make .2 pegawai sider, kemudian enter. Oke, kemudian buka file sider yang baru dibuat barusan, itu pegawai sider. Kita lihat sider. Kita buka pegawai sider.php nya. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Oke, pada sider ini kita menggunakan Packer untuk membuat data palsu atau data contoh, dan kita menginput data nama, email, alamat, telepon, dan pekerjaan sebanyak 20 buah data. Silakan teman-teman baca tutorial sebelumnya tentang Packer di tutorial sebelumnya. Oke, selanjutnya kita jalankan sidernya dengan perintah artisan agar Laravel membuat contoh data pegawai untuk kita. Perintah PHP artisan db .2 sider kelas pegawai sider. Oke, maka database dengan Packernya sudah berhasil diinput. Kita coba periksa kembali di struktur, di browse, maka data Packernya sudah berhasil dibuat. Kembali ke, maka sekarang kita sudah punya 20 data pegawai yang akan kita gunakan untuk membuat cetak laporan PDF dengan DOM PDF. Sampai di sini kita sudah punya datanya. Kita lanjutkan dengan membuat cetak laporan PDF menggunakan DOM PDF, Laravel, dan database MySQL. Membuat laporan PDF dengan DOM PDF Laravel. Karena kita akan membuat PDF dengan DOM PDF Laravel, maka langkah pertama akan kita lakukan adalah mendownload DOM terlebih dahulu. Kita akan mendownload DOM PDF Laravel menggunakan Composer. Silahkan buka terminal atau command lain teman-teman, masuk ke directory project Laravelnya dan ketikkan perintah Composer berikut. Perintah Composer require bari slash Laravel DOM dan enter. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Kemudian kita akan integrasi dengan project Laravel kita. Buka file app.php yang terletak dalam folder config. app.php. Oke. Selanjutnya buat root baru untuk menampilkan data pegawai dari database dan untuk menampilkan data pegawai sebagai PDF. Selanjutnya kita buat root untuk menampilkan data pegawai dari database untuk menampilkan data sebagai PDF. Kita buat PHP. Karena kita belum punya controller pegawai controller.php, maka sekarang buat controller terus saya membuat controller pegawai controller.php menggunakan PHP artisan. Ini PHP artisan make titik 2 kelihatannya rootnya lagi bermasalah. Buatkan controllernya. Oke. Setelah membuat controller, maka buka file controller tersebut untuk menambahkan metodenya. Pegawai controller. Saya jelaskan sedikit. Di controller ini kita memanggil use app/pegawai karena kita akan berhubungan dengan tabel dan model pegawai yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita juga memanggil use PDF untuk mempack PDF yang sudah kita deklarasi sebelumnya pada file config app.php. Pada metode index kita mengambil semua data yang ada pada tabel pegawai. Kemudian kita tampilkan dalam view pegawai.pet.php. Cara menampilkan data dari database dengan eloquent Laravel sudah pernah kita bahas pada tutorial sebelumnya. Nah, pada metode yang satunya lagi yaitu metode cetak PDF, kita ambil semua data pegawai dan kita simpan dalam variabel pegawai. Kemudian dengan PDF load view kita menggunakan DOM PDF untuk membuka view-nya. Kita isi view untuk halaman cetak PDF ini dengan variabel pegawai underscore pdf.blade.php sambil kita passing data pegawai ke view ini. Kemudian bagian terakhir kita return fungsi download dari package PDF untuk mencetak halaman menjadi file PDF dan mendownloadnya secara otomatis. Penjelasan pada kontrol selesai, namun kita belum membuat view pegawai.blade.php dan pegawai underscore pdf.blade.php nya. Pada kedua view ini kita hanya menampilkan data pegawai seperti biasa. Buat view baru yaitu view pegawai.blade.php dan satu laginya view pegawai underscore pdf.blade.php. Sekarang kita buatkan sebuah view baru. Resource view sini kita buatkan sebuah view baru dengan nama pegawai.blade.php. Kemudian saya akan masukkan scriptnya.
sekarang kita buatkan sebuah view baru lagi. Dengan nama pegawai PDF .blade.php. Di sini saya akan mengetik skripnya. Oke, skripnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba testing di localhost 8000. Kita masuk ke browser, localhost 8000/pegawai. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada nama, email, alamat, telepon, pekerjaan.